Shalom adik-adik. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita memasuki ibadah, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami untuk tidur pada malam nanti Tuhan, sehingga kami pada pagi harinya dapat bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau berkati ibadah ini dalam berjalannya ibadah ini dari awal sampai akhirnya Tuhan. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan dapat berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita mau tanya kabarnya adik-adik nih, yang di rumah, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Nah, gimana kabarnya adik-adik di rumah? Pasti sehat. Pasti sehat. Dan pasti juga bersukacita, bersukacita karena kita mau memuji nama Tuhan. Nah, ini kayaknya mataharinya juga masih malu-malu, terus adik-adik juga masih pada ngantuk nih Mas Yana. Nah, karena itu mari kita naikkan semangat kita dengan memujikan dari terbit matahari. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, kakak di sini mau tanya sama adik-adik. Adik-adik cinta nggak sama Tuhan Yesus? Pastinya cinta dong. Pastinya cinta ya, karena kan udah memelihara kehidupan kita. Karena kita sudah memelihara adik-adik. Betul banget Kak Fia. Nah, kita mau ajak adik-adik di rumah buat mengungkapkan cinta kita pada Tuhan Yesus. Pakai 3 bahasa. Iya. Nah, bahasa apa aja nih Kak Fian? Bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Jawa. Oke, yang terakhir bahasa Inggris. Nah, kita mau ajak adik-adik untuk bernyanyi dalam 3 bahasa. Kita mau memujikan Aku Cinta Yesus. Adik-adik bangkit berdiri semua ya.
seperti kurang semangat mengungkapkan cintanya sama Iya, Tuhan. karena kalau mengungkapkan cinta itu harus yang semangat. Hari yang semangat, apalagi mengungkapkannya sama Tuhan ya Kak Iya. Fian ya. Kita mau memujikan sekali lagi, tapi adik-adik harus semangat. Gerakannya harus bangkit berdiri, harus semangat. Oke? Yuk kita mau pujikan Aku Cinta Yesus lagi. Udah keringatan ini ya, sudah sungguh. Nah, selanjutnya kita mau memberikan persembahan. kita. Jadi adik-adik untuk memberikan persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop, terus nanti dititipkan ke orang tuanya yang ke gereja. Nah, sambil memasukkan persembahan, diiringi lagu apa? Kita mau memujikan Betapa Hatiku. Nah, adik-adik sambil mempersiapkan persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop. Iya. Terima kasih.
kita mau berdoa untuk persembahan dan untuk firman Firman nanti. Tuhan. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, Maka kita berdoa. berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, Engkau memperbolehkan kami untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami sudah memberikan sekiranya sedikit dari apa yang telah menjadi berkat di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah persembahan yang telah kami berikan ini dapat berguna bagi memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan buka hati dan telinga kami. Tuhan siapkan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah sekarang kita mau memasuki firman yang akan yang disampaikan oleh Bu Ibu Kristi. Selamat pagi adik-adik, juga anak-anak kami semua yang ada di rumah. Kita ketemu lagi di dalam ibadah online pagi hari ini. Yang setelah sekian lama kita masih tetap belajar di rumah, kita juga ibadah di rumah, tapi kita percaya dengan senang hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah bersuka cita. Ya, tadi juga pujiannya, ku tetap cinta Yesus ya. Walaupun kita beribadah di rumah, tapi kita tetap cinta Yesus. Karena dengan kita cinta pada Yesus, Tuhan akan memberikan semua yang terbaik untuk kita semua ya. Nah, pagi hari ini pun kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan tentang temanya itu berjuang untuk setia. Nah, berjuang untuk setia seperti apa ya ceritanya? Nah, Bu Kristi di sini nanti juga akan sedikit bercerita ya, untuk kita tetap setia kepada Tuhan walaupun kita di rumah, kita tetap setia, kita tetap mengikuti ibadah dengan penuh sukacita. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Kita minta pimpinan kepada Tuhan untuk Roh Kudus yang memimpin kita di dalam mendengarkan kebenaran firman. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan masih perkenankan kami Tuhan, anak-anak-Mu, yang ada di rumah maupun yang dimanapun anak-anak kami ini berada Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan, anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu, di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun melalui online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sendiri akan memampukan anak-anak kami ini Tuhan untuk dapat mengerti apa yang kami sampaikan. Dialah untuk hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan berikan roh hikmat yang dari-Mu, sehingga kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan boleh dimengerti untuk anak-anak kami juga dilakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dimanapun anak-anak kami ini berada Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, kita pagi ini tentang, tadi sudah dibuka ya, judulnya tadi tentang apa? Berjuang untuk tetap setia. Nah, seperti apa itu ya, berjuang untuk tetap setia? Nah, di sini Bu Kristi mau cerita sedikit ya. Itu tentang sebuah cerita ya, tentang Nina dan Rosi. Nah, kebetulan ada enggak ya teman-teman kalian yang namanya Nina atau Rosi? Nah, di sini ya, Nina itu anaknya yang rajin, anak yang suka bersekolah minggu. Kalau pada hari Minggu dia selalu pergi ke gereja karena dia suka memuji nama Tuhan seperti kalian ya. Walaupun di rumah tapi Bu Kristi percaya anak-anak pasti tetap suka memuji Tuhan. Tadi juga sudah diawali ya, diajak sama Mbak Ellen sama Mas Fian, diajak memuji Tuhan, ku tetap cinta Yesus. Nah, kita juga harus tetap cinta pada Yesus ya. Nah, di sini juga si Nina ini ya, anak yang suka pergi ke gereja, rajin sekali. Walaupun kadang orang tuanya ya, ayahnya itu juga mengajak pergi, tapi kalau pas hari Minggu diajak pergi, tapi Nina tetap setia. Papa atau bapak atau ayah ya, kita perginya nanti ya, antar Nina dulu pergi ke gereja, kan harus memuji Tuhan, harus mendengar firman Tuhan. Untuk apa? Ya kita biar kita dekat dengan Tuhan. Kan kita sudah diberi kekuatan, sudah diberi kesehatan, sudah diberi
Kepandaian itu adalah suatu hal yang besar yang sudah diberikan Tuhan kepada kehidupan kita. Kita juga harus setia juga kepada Tuhan ya anak-anak. Nah kebetulan waktu libur panjang si Nina ini diajak pergi ke luar kota mengunjungi saudaranya ya, saudara sepupunya yang ada di luar kota. Sama dengan keluarganya, dia mengunjungi ke saudaranya yang bernama Rosi. Nah, si Rosi ini adalah anak tunggal yang jadinya dia kalau di rumah mesti sendirian, nggak ada temannya. Nah, waktu Nina datang, dia benar suka hati ya. Waduh, aku senang, aku ada temen. Nah, pas kebetulan waktu itu juga sampai hari Minggu pun Nina masih di tempatnya si Rosi. Ya, pagi-pagi dia sudah berpesan pada bapaknya ya, pada ayah. Ya, anak hari ini hari Minggu. Jadi kita harus pergi ke gereja dulu, antarin Nina dulu ya ke gereja. Tapi si Rosi ini dia merengek pada Nina. Ini jangan ke gereja dulu, kita bermain saja. Kan kamu lama nggak pernah ke sini. Aku kan nggak ada teman, kebetulan ini kan liburan panjang, kamu ada di sini, bermain saja yuk, nggak usah ke gereja. Nah, si Ninanya bingung, aduh, kalau aku nggak ke gereja, nanti bagaimana ya? Aku kan berhutang berarti, aku tidak setia pada Tuhan. Padahal aku kan pinginnya kalau hari Minggu itu aku ke gereja, bermainnya nanti saja setelah aku pulang gereja ya. Si Ninanya bilang begitu, tapi si Rosinya merengek-rengek terus, aduh dong, jangan usah ke gereja dulu lah Nin. Minggu ini saja, sekali ini saja, please. Ya, sampai dia bilang gitu. Tapi bagaimana? Akhirnya si Ninanya bagaimana? Bingung ya. Aduh bagaimana Tuhan? Aku harus menjawab. Tapi aku juga kasihan kepada Nina, kepada si Rosi kalau aku nggak menemani. Tapi aku kan juga harus pergi ke gereja. Aku pengennya mendengar firman, memuji Tuhan. Si Nina akhirnya bingung. Nah, di dalam kebingungannya itu, dia minta petunjuk pada Tuhan bagaimana baiknya. Nah, kira-kira seperti apa ya? Tanggapan kalian, ya, jawaban kalian seperti apa kalau Nina sudah bingung? Si Rosinya merengek-rengek untuk Nina supaya tidak pergi ke gereja. Kalau itu terjadi pada kalian bagaimana? Seandainya kalian juga yang di rumah, hari ini hari Minggu, tapi kan, mendung, mataharinya belum keluar, enak tidur lagi. Tapi orang tuanya, Mas Ruben, Mas Arka, bangun, hari ini kan hari Minggu, harus ke gereja. Terus ngulet, nggak mau Bu, kan masih gelap. Loh, kok gelap toh? Itu mendung, bukan masih gelap. Iya, tapi males. Nah, kira-kira bagaimana kalau seperti itu? Ada yang lain gimana? Anak-anak yang lain? Ada Mbak Siel, ya, Mbak Gisel, gimana? Yo, Mbak Dea juga ya. Di rumah kita tetap harus bersekolah minggu, walaupun kita hanya melalui online, tapi kita tetap harus berjuang. Kita punya semangat, kita berjuang untuk tetap setia kepada Tuhan. Itu ada juga di dalam kitab Keluaran ya, di Keluaran 32. Bisa dibaca ya nanti ya, yang di rumah minta tolong pada Bapak, Ibu, Mama, Papa untuk bisa membukakan di Perjanjian Lama ya, kitab Keluaran itu di Keluaran 32 ya. Itu di situ juga disebutkan dari yang 31 ayatnya 18 sampai yang ke pasal 32 itu ya. Itu juga sudah tuh ujian untuk bangsa Israel. Diceritakan di sini adalah anak lembu emas. Apa itu anak lembu emas? Bagaimana itu Bu Pristi anak lembu emas? Nah, di sini bangsa Israel yang sudah dibebaskan oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir, kan dibawa mau menuju ke tanah Kanaan. Tapi di perjalanan menuju ke tanah Kanaan ini juga melalui suatu ujian-ujian ya, suatu
tantangan. Bagaimana supaya bangsa Israel ini tetap setia. Nah, pada waktu itu ya, di sini Musa masih disuruh ke Gunung Sinai oleh Tuhan Yesus untuk apa? Mengambil 2 loh batu yang sudah cerita kemarin ya, 2 minggu yang lalu ya, cerita tentang 2 loh batu yang dibawa Musa dari Gunung Sinai ya. Nah, di sini pun bangsa Israel yang masih di padang gurun yang dipimpin oleh Harun, dia menunggu-nunggu. Kok lama ya? Musa nggak turun-turun. Jangan-jangan dia sudah meninggal di sana. Kita nggak punya Allah lagi. Nah, akhirnya apa, anak? Bangsa Israel ini menyuruh apa? Imam Harun untuk membuat patung, membuat Allah yang bisa disembah yang berwujud. Nah, akhirnya Imam Harun pun menyetujui, disuruh mengumpulkan orang-orang Israel yang mempunyai apa? Emas ya. Siapa yang punya emas dikumpulkan. Aku punya anting. Aku punya cincin. Nah, aku ada lagi punya kalung. Nah, ada lagi yang, aku punya emas batangan yang besar itu. Wah, dah aku persembahkan. Semua sudah terkumpul emasnya, lalu dilebur, dimasak ya. Terus dicetak. Jadilah sebuah lembu emas. Lembunya besar dari emas. Pastinya kalau dari emas mesti apa? Berkilau-kilau ya. Apalagi ditaruh di atas sebuah batu yang tinggi. Nah, bagus ini. Kan ya bisa disembah berwujud. Karena menunggu Musa yang lama nggak turun-turun. Jangan-jangan dia sudah meninggal. Nah, akhirnya umat Israel ini menyembah lembu emas yang sudah dibikin oleh Imam Harun. Akhirnya bersorak-sorai. Hore, kita bisa menyembah Tuhan lagi. Padahal bukan Tuhan, tapi adalah sebuah lembu yang disembah. Akhirnya bahasa Israel lagi rame-rame, lagi puji Tuhan, ada yang menari-nari, ada yang pokoknya bersukacita lah. Ya. Aku punya Allah lain, aku punya Allah lagi. Ya. Yang berwujud, yang bisa disembah. Nah, waktu bangsa Israel sedang menyembah lembu emas itu, kemudian turunlah Musa, ya dari Gunung Sinai turun sambil membawa bawa 2 batu ya, 2 loh batu. Apa itu 2 loh batu? Isinya adalah ke-10 firman, ke-10 perintah Tuhan ya. Nah, akhirnya turun. Tapi kemudian apa? Musa melihat, aduh, kok bangsa Israelnya ada menyembah patung nih. Lembu emas padahal sudah dikatakan kalau tidak boleh menyembah apa? Kalau di dalam itu kan sudah diceritakan kemarin ya, tidak boleh menyembah Allah-Allah lain ya. Malah bangsa Israel ini menyembah lembu emas. Akhirnya Musa kecewa ya. Musanya kecewa, aduh Tuhan, kok bangsamu sekarang menyembah lembu? Akhirnya apa? Lembu emas itu dibanting oleh Musa. Ya, diserakkan. Supaya apa? Tidak disembah. Karena kita hanya menyembah kepada Tuhan saja. Nah, sudah disampaikan kalau kita harus tetap hanya menyembah Tuhan, yang tidak boleh ada Allah-Allah lain selain Tuhan itu ya. Ada ke-10 itu ya perintah Tuhan ya. 10 perintah Tuhan yang sudah ditulis di dalam 2 loh batu yang dibawa oleh Musa. Sudah Musa berat-berat dari gunung turun membawa 2 loh batu, tapi melihat bangsanya kok malah menyembah bangsa Allah lain yang berupa lembu emas. Akhirnya loh batu itu dibanting di hadapan bangsa Israel. Akhirnya apa? Bangsa itu menyesal ya. Dengan menyembah patung lembu emas.
bangsa itu menyesal. Padahal sudah difirmankan oleh Tuhan, kita tidak boleh mempunyai Allah-Allah lain. Nah, seperti saat ini pun juga ya, mungkin Allah-Allah lain kita tidak berwujud lembu lagi, tapi bisa berwujud apa? Yo kalau sekarang ada HP ya, tuh, wah kita main game, wah nge-game terus sampai lupa. Waduh, sudah hari Minggu, sudah jamnya sekolah Minggu udah kelewat. Udahlah, udah biarin, udah kelewat sekolah minggunya udah selesai. Kita tetap masih main. Nah, itu kan tidak boleh berarti kita tidak setia. Nah, itu tantangan kita ya. Tantangan kita untuk bisa tetap setia kepada Tuhan, menyembah Tuhan hanya di dalam Tuhan Yesus saja ya. Kita harus menyembah, kita harus berserah. Karena apa? Melalui Tuhan kita boleh diberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan, kepandaian, itu semuanya datangnya dari Tuhan, bukan dari Allah-Allah lain ya. Allah-Allah lain bisa berwujud benda-benda itu, bukan seperti itu, tapi kita tetap setia. Nah, itulah tantangan kita ya. Mampukah kita? Membuang atau bisakah kita tetap setia kepada Tuhan pada saat hari Minggu? Kalau kita ibadah pun paling hanya paling lama 1 jam. Itu kita sisakan waktu. Hari-hari yang lain pun kita juga tetap harus berdoa, kita tetap harus bisa memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan tidak harus hari Minggu saja, tapi bisa setiap waktu. Nah, padahal kalau kan setiap waktu bisa Bu Kristi, berarti kan nanti aku juga bisa. Tidak harus nungguin nongkrong sekolah minggu gitu ya. Tapi kita tetap setia, percaya. Kalau kita setia pada Tuhan, Tuhan pasti akan berikan yang terbaik bagi kita. Tuhan pasti akan menuntun kita melewati setiap permasalahan. Ya, seperti saat ini, mungkin kita masih tetap belajar di rumah, sekolah minggu pun kita hanya melalui online di rumah, tapi percayalah, kalau kita mengundang Tuhan, Tuhan pasti akan datang di dalam hati kita. Roh Kudus sendiri yang menuntun kita, yang memberi kekuatan kepada kita, untuk kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi terang bagi teman-teman kita di sekeliling kita. Nah, itu firman kita pada pagi hari ini. Dan kita ada ayat hafalannya ya, kita buka di dalam Mazmur 37, ayatnya yang ketiga ya, itu ayat hafalan. Nanti dibuka, masih di dalam perjanjian lama ya, kalau Mazmur itu ya, perjanjian lama. Mazmur 37 ayatnya yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, di sini jelas-jelas ya disebutkan oleh Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan melakukan yang baik, kita pasti juga akan berlaku setia dan diam di negeri yang diberikan Tuhan. Seperti kita ada di negeri Indonesia, kita ada di kota Semarang, Tuhan pasti akan memberkati kota Semarang ini. Juga dimanapun kami, anak-anak tinggal, kita tetap akan diberkati oleh Tuhan kalau kita tetap setia. Jadi berjuanglah untuk tetap setia kepada Tuhan. Untuk firman kita pada pagi hari ini, ialah boleh menjadi berkat bagi kalian semua di dalam kehidupan kami, anak-anak kami di rumah, ataupun yang mungkin sudah ada yang sekolah. Kalau untuk TK mungkin ada yang pertemuan hanya seminggu sekali mungkin ya. Kalau yang anak-anak SD atau itu biasanya kita juga ke sekolah paling ngumpulin tugas, terus nanti ngambil tugas. Nah, seperti itu percaya Tuhan pasti akan berikan kepandaian dan kekuatan serta kesehatan kalau kita tetap juga setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Firman kita pagi hari ini cukup sekian, kiranya anak-anak tetap juga setia kepada Tuhan. Jangan lupa tetap baca firman di dalam kehidupan. Kita tutup di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami ada di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami hamba-Mu boleh selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan,
Engkau sendiri yang memampukan anak-anak kami ini Tuhan untuk boleh menerima firman ini dengan baik, boleh dilakukan di dalam kehidupan mereka. Terlebih Tuhan, anak-anak ini juga boleh selalu setia Tuhan. Mampukan mereka Tuhan untuk tetap setia, berjuang setia di dalam mengikut Engkau Tuhan. Walaupun hanya di ibadah di dalam rumah, anak-anak kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir juga menuntun mereka, memberi kekuatan kepada mereka. Roh Kudus sendiri yang memampukan mereka Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Salam. Dilanjutkan lagi nanti oleh Mbak Ellen dan Mas Rian. Nah, itu tadi firman dari Ibu Pristi. Nah, tadi firmannya tentang berjuang untuk setia. Nah, kita harus percaya adik-adik kalau kita setia sama Tuhan, kita akan hidup kita juga dipelihara sama Tuhan. Diberkati sama Tuhan. Jadi adik-adik harus berjuang untuk setia sama Tuhan. Iya, tetap setia. Karena Tuhan aja sayang sama kita, masa kita nggak sayang sama Tuhan ya? Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau memujikan Aku Disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Nah, sekian ibadah sekolah minggu kita. Kita mau menutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, melihat Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Semoga ibadah pada pagi hari ini Tuhan dapat menjadikan kami untuk tetap setia padamu Tuhan, dan juga dapat berguna untuk kehidupan kami untuk selanjutnya Tuhan, terlebih untuk menjalani kehidupan kami yang sulit untuk sekarang ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Engkau berkati aktivitas kami selanjutnya sampai kami tidur malam nanti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Udah? Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom.